Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulai untuk persekutuan doa pagi secara online. Kita bersyukur kita ikut mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan ketika kami pada hari ini, pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat mengetuk hati kami, dapat memberikan jalan penerangan sehingga kami tahu arah dan tujuan hidup kami. Tolong Tuhan, biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati saat ini peralatan yang tersedia, biarlah itu semua dapat digunakan secara baik. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari satu ayat saja, yaitu dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya ulangi sekali lagi, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah Bapak Ibu, saat ini saya memberi judul Iman Abraham. Nah ketika kita melihat bahwa adalah Abraham, keimanan dari Abraham, kita melihat bahwa ketika Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, dia sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Apa yang ia lihat, apa yang ia rencanakan, itu bukan yang dia lihat dan bukan yang dia rencanakan. Tetapi ketika Tuhan Allah meminta Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim untuk menjadi ke tempat ke tanah Kanaan, Abraham menurut. Abraham taat. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Iman Abraham di sini diuji. Yang pertama kali iman Abraham diuji adalah ketika dia harus meninggalkan segala sesuatu di Ur Kasdim. Dia meninggalkan sanak keluarganya, dia meninggalkan keluarga besarnya, dia meninggalkan kenyamanannya, dia meninggalkan rumahnya. Segala sesuatu harus dia tinggalkan, termasuk dia meninggalkan kebiasaan, adat istiadat dan leluhurnya. Abraham ketika dia di Ur Kasdim bukanlah orang yang miskin, tetapi dia adalah seorang yang berkecukupan. Dan ketika dia dipanggil, itu berarti dipanggil untuk pergi. Itu adalah meninggalkan kenyamanan dan meninggalkan keamanan dari Abraham. Tetapi dia menurut akan Allah. Dia tinggalkan semua itu. Ya, ini adalah ujian iman Abraham ketika Abraham diperintahkan Allah untuk meninggalkan semuanya. Sebenarnya ini adalah hal sesuatu yang sulit dipikirkan, di luar pengetahuan, di luar akal budi, di luar apa yang dia ketahui selama ini. Karena dia harus ke negeri antah berantah. Dia tidak tahu bagaimana penduduknya, bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana dia harus bekerja, melakukan apa, melakukan ini. Tetapi ketika Allah berfirman, dia langsung meninggalkan. Ya Allah, aku siap,
akan perintah firman-Mu. Aku siap meninggalkan. Nah, Bapak Ibu, iman Abraham diuji saat itu. Dan Abraham dia mentaati akan firman Tuhan. Dia meninggalkan segalanya bukan untuk mencari kesuksesan. Karena dia tidak tahu apakah dia akan sukses atau tidak. Tetapi dia hanya menurut pada Allah saja. Jadi iman Abraham adalah iman yang bukan berpusat pada kesuksesan dunia, bukan kenyamanan dunia, tetapi iman yang taat kepada perintah Allah. Hidup untuk mengenal Allah yang memanggil Abraham. Dan Abraham dirubah dan mau berubah karakternya dengan mengikuti firman Tuhan, perintah Tuhan. Hidup Abraham adalah hidup yang konsisten. Hidup yang konsisten setiap hari yang harus dia jalani dengan perintah Tuhan. Hidup yang berjalan tanpa menjadi lelah. Kalau kita lihat iman Abraham beberapa kali diuji Bapak Ibu. Kemudian iman Abraham diuji juga dengan janji Tuhan bahwa Abraham akan mendapat anak ketika dia pada waktu masa tuanya. Nah, ini adalah ujian iman kesabaran. Bagaimana Abraham harus betul-betul sabar untuk mendapatkan anak dari Tuhan. Bukan berarti tanpa hambatan. Ternyata Abraham pun gagal ketika dia ternyata menikahi Hagar dan akhirnya Hagar melahirkan Ismail. Iman Abraham juga diuji. Walaupun gagal, tetapi Abraham tetap menurut firman Tuhan, menurut apa yang harus dilakukan oleh Abraham. Ketika dia kemudian mengusir atau mengenyahkan Hagar dan Ismail dari kehidupannya, yaitu pun dilakukan oleh Abraham demi menuruti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat iman Abraham juga diuji lagi ketika dia disuruh mengorbankan Ishak, anak yang disayangi, anak yang dijanjikan. Dia harus mengorbankan nyawa Ishak, dan Abraham beriman dengan penuh ketaatan, dia melakukan perintah Tuhan. Akhirnya betul-betul iman Abraham diuji Allah dan berhasil. Nah, Bapak Ibu, kita melihat banyak sekali ujian iman Abraham yang dilakukan oleh Allah, dan itu apa yang diperintahkan oleh Allah ditaati oleh Abraham. Kita belajar mengimani, kita belajar iman daripada Abraham. Mungkin kita perlu introspeksi, koreksi diri. Apakah kita melihat dahulu kehidupan kita dahulu, mungkin banyak sekali ujian-ujian iman. Mungkin banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi. Itulah yang akan membentuk iman kita. Itulah yang akan menumbuhkan iman kita dengan masalah dan cobaan. Ketika Tuhan menghendaki itu, ataupun Tuhan berkenan ujian itu datang kepada kita, ayolah, marilah kita menghadapinya dengan baik. Marilah kita menurut firman Tuhan, menurut perintah Tuhan. Biarlah Tuhan pun membentuk karakter kita, pribadi kita, supaya kita pun punya iman seperti Abraham. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak seperti Abraham 100%, tetapi biarlah iman kita masing-masing, biarlah apa yang menjadi keinginan Tuhan, pembentukan iman Tuhan, pembentukan iman kita sesuai dengan karakter yang Tuhan inginkan, supaya kita makin serupa dengan Allah, makin serupa dengan Yesus. Maka Bapak Ibu, biarlah pada pagi hari ini kita belajar bagaimana iman Abraham yang luar biasa. Bagaimana kita mengimani akan perintah Tuhan. Jadikan Abraham sebagai teladan untuk kita. Dia mengorbankan segalanya hanya untuk perintah
dan taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus membimbing kita, membantu kita, dan supaya menolong kita, supaya kita pun mempunyai iman yang seperti Abraham. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan masuk dengan beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ketika kami sudah belajar pada pagi hari ini bagaimana iman Abraham yang luar biasa. Iman yang taat, iman yang bukan mencari kesuksesan dengan menuruti akan perintah Tuhan, tetapi iman yang percaya bahwa Tuhan akan membentuk karakter, membentuk mental, membentuk sifat kami supaya hidup sesuai dengan serupa dengan Allah. Tolong Tuhan berkati kami semua, agar kami semua pun berikan kami kekuatan, agar kami pun mempunyai iman yang kuat. Iman yang betul-betul tidak mengharapkan segala sesuatu, tetapi iman yang betul-betul karena kami percaya bahwa Allah pemelihara kami, bahwa Allah yang membentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menetap dalam hati kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati para pemimpin negara kami dari pusat hingga daerah. Biarlah mereka pun dapat memerintah kami dengan bijaksana, dan biarlah kami pun dapat merasakan kesejahteraan bagi semua rakyat. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K maupun sekolah TK Kasibu. Kami berdoa biarlah pada masa liburan ini dan pada masa penerimaan murid baru, biarlah Kau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Youth Camp KPR Komisi Pemuda Remaja tanggal 24 dan 26 Juni. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar, berkati panitia yang bekerja, panitia yang melayani. Biarlah Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan berkati perjalanannya agar sampai di Magelang dengan selamat dan pulang kembali dengan selamat pula. Dan biarlah mereka para pemuda remaja dapat penyegaran secara rohani. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, biarlah dengan bertambahnya usia mereka, biarlah Engkau berikan kesehatan juga kepada mereka. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang lansia dan lemah fisik. Kami berdoa untuk Ibu Frans Pawulangi, Bapak Sutejo Hadi Siswoyo, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna, Bapak Abraham Werimon, Ibu Simon Sarjono, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Soswari, Ibu Huta Uruk, Ibu Handoyo, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, dan Ibu Gianti. Berkati kelemahan fisik mereka Tuhan, dan biarlah walaupun lemah fisik, biarlah iman mereka terus bertumbuh. Berkati juga para keluarganya yang merawat mereka, biarlah mereka pun dapat merawat dengan kesabaran. Dan bila sebentar lagi kami akan kembali memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, pada persekutuan doa pagi secara online, biarlah Tuhan terus membentuk karakter kita, dan biarlah kita pun beriman dengan teguh kepada Allah. Selamat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Amin.